Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo masih membicarakan tentang derivatif fungsi aljabar. Contoh yang ketiga ini, yaitu mencari derivatif tingkat 1 dari Y sama dengan 2x pangkat 3 dikali akar 4 min 3x kuadrat. Nah, kalau kita lihat yang ruas kanan ini bisa dikatakan merupakan perkalian dua fungsi, yaitu yang pertama adalah 2x pangkat 3, kemudian fungsi yang kedua adalah akar 4 min 3x kuadrat. Nah, supaya mudah untuk diselesaikan, maka 2x pangkat 3 ini saya misalkan sebagai U. Sedangkan yang akar 4 min 3x kuadrat itu saya misalkan sebagai V. Maka Y itu sama dengan U kalikan V. Jadi ini, U kalikan V. Nah, untuk mencari turunan pertama dari U kali V yang diturunkan ke pubah X, kita punya aturan yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke D. Jadi U kali V, di mana U dan V itu masing-masing merupakan fungsi dengan pubah X, kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah U kalikan turunan V ditambah V kalikan turunan U. Atau ini sering ditulis sebagai V aksen, sedangkan ini sering ditulis sebagai U aksen. Jadi ini. Nah, ini saya tulis kembali, sama dengan ini. Kemudian V ini sama dengan akar 4 min 3x kuadrat. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu ini. 4 min 3x kuadrat dalam kurung pangkat setengah. Maka V ini saya ganti dengan ini, sehingga U kalikan ddx dari V itu U kalikan ddx dari V. Jadi ini V-nya. Kemudian yang U ini diganti dengan ini. Atau dimasukkan ini 2x pangkat 3. Maka ini bisa ditulis kembali menjadi ini, yaitu V kalikan ddx dari U. Nah, untuk selanjutnya, 4 min 3x kuadrat dalam kurung pangkat setengah diturunkan ke pubah X. Kalau ini Anda cari rumusnya di derivatif fungsi aljabar, itu tidak bakalan ketemu. Maka supaya bisa diselesaikan, 4 min 3x kuadrat ini saya misalkan sebagai P. Maka ini menjadi P pangkat setengah. Sehingga ini bisa ditulis kembali menjadi di sini, yaitu U kalikan ddx dari P pangkat setengah. Kemudian yang ini, U diganti dengan ini 2x pangkat 3. Maka di sini tulis V kalikan ddx dari U. U-nya ini 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 itu diturunkan ke pubah X. Kita punya aturan atau rumus derivatif fungsi aljabar yang ke C. Kalau K kalikan U, jadi K-nya adalah konstanta atau ini koefisien, U-nya adalah fungsi dengan pubah X, ini diturunkan ke pubah X, maka K ini bisa dikeluarkan. Sehingga ini bisa diganti ini. Jadi K-nya keluar. Baru U-nya diturunkan. Nah, yang ini, U-nya itu bisa dipandang ini. X pangkat 3 itu U-nya, K-nya adalah 2. Sehingga 2 ini bisa dikeluarkan dulu. Sehingga ini bisa ditulis sebagai ini. Jadi 2V kalikan ddx dari X pangkat 3. Nah, selanjutnya nih, ini bisa dikatakan merupakan fungsi dengan pubah P. Diturunkan ke pubah X. Maka ini bisa diturunkan dulu ke pubah P. Dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa diganti ini. Yaitu U kalikan ddp dari P pangkat setengah, maka harus dikalikan dengan dp dx. Jadi dp-nya ini seolah-olah bisa dicoret dengan ini. Maka d dx dari P pangkat setengah adalah d dx dari P pangkat setengah. Jadi nampak di sini P pangkat setengah sudah diturunkan ke pubah P.
Sedangkan yang ini X pangkat 3 diturunkan ke kubah X. Nah, ini sudah rumus. Di rumus-rumus derivatif fungsi aljabar itu X pangkat N, N-nya adalah konstanta, diturunkan kubah X, maka hasilnya adalah N kalikan X pangkat N-1. Jadi, di sini berarti N-nya itu 3. Jadi, X pangkat 3 kalau diturunkan berarti 3 kalikan X pangkat 3-1, yaitu pangkatnya 2. Jadi, hasilnya berarti 3X kuadrat. Ini. Oke, selanjutnya ini P pangkat setengah diturunkan ke kubah P. Nah, ini juga sudah rumus sama dengan yang di sini tadi, menggunakan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi N-nya itu berarti setengah, ini P pangkat setengah min 1, berarti pangkatnya menjadi min setengah. Maka ini hasilnya adalah setengah P pangkat minus setengah. Jadi ini U, oke. Kemudian yang ini DDX dikalikan ya, DDX dari P. DDX dari P itu P-nya adalah ini, 4 min 3X kuadrat. 4 itu turunannya adalah 0, sedangkan min 3X kuadrat, ini kalau mau bertahap, min 3 itu, atau mungkin 3-nya itu sebagai K. Jadi ini bisa dikeluarkan dulu. Baru X kuadrat diturunkan berarti 2X. Sehingga turunan ini hasilnya adalah min 6X. Ini, min 6X. Kemudian yang ini ditulis kembali aja, jadi 3 kali 2 berarti 6VX kuadrat. Ini. Kemudian ini ditulis ulang, lebih disederhanakan, jadi U-nya taruh atas, dibagi 2, oke. Nah, ini P pangkat minus setengah ditaruh di bawah, berarti pangkatnya menjadi positif, atau di bawah berarti P pangkat setengah, atau bisa ditulis sebagai akar P. Ini. Min 6X, oke, dikalikan min 6X. Ini sama dengan ini, oke. Nah, untuk selanjutnya ini, min-nya tulis depan. Jadi ini sama dengan ini, oke. Jadi U-nya itu dikembalikan sebagai fungsi X, yaitu 2X pangkat 3. Ini U-nya. Kemudian 6X, ini 6X, min-nya tadi tulis depannya, per 2 akar P, oke. Kemudian ini 6, oke. V-nya adalah ini, akar 4 min 3X kuadrat. Ini. Dikalikan X kuadrat. Oke. Oke, ini duanya bisa dicoret. 6X kalikan X pangkat 3 berarti 6X pangkat 4. Oke. Kemudian dibagi akar P. P-nya adalah P-nya ini 4 min 3X kuadrat. Ini P-nya. Kemudian ditambah ini, oke, 6 akar X kuadratnya taruh di depan. Ini 6X kuadrat, oke, akar ini 4 min 3X kuadrat, oke. Kemudian ini, suku yang pertama ini penyebutnya adalah akar 4 min 3X kuadrat. Nah, supaya ini, suku kedua ini penyebutnya sama, maka dikalikan akar 4 min 3X kuadrat dibagi ini. 4 min 3X kuadrat. Jadi nanti penyebutnya akan sama. Nah, untuk selanjutnya penyebutnya dibikin sama ini, kemudian yang ini minus 6X pangkat 4, kemudian ini akar ini kalikan akar ini, jadi akarnya hilang. Jadi 4 min 3X kuadrat ini kalikan 6X kuadrat, oke. Kemudian tinggal penyebutnya sama ya. Ini dikalikan jadi menjadi 24X kuadrat, kemudian 6X kuadrat kalikan ini. Menjadi minus 18X pangkat 4. Jadi ini. Oke. Jadi ini yang pangkat 4, jadikan 1. Yang ini
24x kuadrat ini, kemudian ini digabung menjadi minus 24. Oke, x pangkat 4. Dibagi ini, oke. Oke, jadi turunan pertama Y aksen atau sama dengan dx itu ketemu ini 24x kuadrat min 24 x pangkat 4 dibagi akar 4 min 3x kuadrat. Oke, demikian adik-adik sekalian. Semoga penjelasan saya bisa diterima dengan gamblang. Jadi harapan saya Anda semakin paham, semakin pinter. Jangan lupa, kalau adik-adik sekalian tuh sering mengerjakan, itu nanti rumus-rumus itu akan hafal sendiri. Jadi kuncinya matematika itu harus banyak belajar, banyak latihan. Jadi nanti rumus-rumus akan hafal, jadi nanti untuk penyelesaiannya itu akan lebih lancar ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.